Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar, cerdas, kreatif, soleh. Hari ini kita akan belajar tematik daur hidup hewan. Lihatlah gambar berikut adalah gambar kupu-kupu. Indah bukan? Perlu anak-anak ketahui, sebelum kupu-kupu tersebut menjadi indah, hewan tersebut mengalami daur hidup. Apa itu daur hidup? Ya, daur hidup adalah segala aktivitas perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari kecil hingga dewasa yang juga menyangkut kegiatan reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Daur hidup menurut prosesnya dibagi menjadi dua. 1. Daur hidup dengan metamorfosis. 2. Daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis artinya daur hidup makhluk hidup di mana kondisi fisik organisme yang baru memiliki kesamaan dengan induknya. Contohnya, daur hidup ayam, bebek, dan sapi. Daur hidup dengan metamorfosis artinya daur hidup dari suatu makhluk hidup di mana organisme yang dilahirkan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan induknya. Contohnya, daur hidup kupu-kupu dan belalang. Tahapan metamorfosis pada hewan. Telur, cikal bakal makhluk hidup. 2. Nimfa, hewan muda yang menyerupai bentuk dewasa. Larva, yaitu hewan muda yang tidak menyerupai bentuk dewasa. Pupa, masa peralihan atau transisi. Imago, hewan dewasa. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap pupa atau kepompong. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, lebah, lalat, dan semut. Mari kita perhatikan satu persatu. Kupu-kupu. Fase pertama kehidupan seekor kupu-kupu dimulai dari telur. Dalam waktu 3-5 hari, telur itu akan menetas menjadi larva yang bentuknya ulat. Ulat menempel pada daun dan memakan daun tersebut. Sesudah itu, ulat akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Barulah sesudah berubah menjadi pupa, yang dikenal dengan kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa memakan waktu sekitar 20 hari. Nah, setelah itu barulah seekor kupu-kupu dewasa muncul dari kepompong. Selanjutnya adalah nyamuk. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva dalam waktu 2-3 hari saja. Nah, larva nyamuk yang kita kenal dengan sebutan jentik-jentik ini akan berubah menjadi pupa dalam waktu sekitar 10 hari. Selama menjadi pupa, ia akan hidup di air. Sekitar 12 hari kemudian, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya adalah lalat. Telur lalat sebagai tahap awal kehidupannya. Biasanya ditemukan di tempat kotor menjadi larva. Larva lalat dikenal dengan sebutan belatung. Larva berubah menjadi beberapa kali pergantian kulit, yang kemudian larva tersebut menjadi pupa. Saat menjadi pupa, bentuknya seperti kepompong keras berwarna coklat. Seminggu kemudian muncullah lalat dewasa. Nah, dalam umur 3 hari saja, lalat betina dewasa sudah bisa bertelur loh.
Lanjut adalah katak. Katak ini termasuk hewan amfibi, yaitu di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Perubahan daur hidup katak dimulai dari telur. Induk katak biasanya menaruh telurnya di air. Sekitar 21 hari lamanya, telur itu akan menetas menjadi larva. Nah, larva ini yang kita kenal dengan sebutan kecebong atau berudu. Pada tahap ini, mereka juga masih hidup di air dan bernafas dengan insang. Sesudah sekitar sebulan lamanya, kecebong ini akan berubah bentuk menjadi pupa. Saat ini, keempat kakinya akan mulai muncul. 3 minggu kemudian, pupa ini akan berubah menjadi katak dewasa dan bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada semut. Semut mengalami metamorfosis sempurna dari telur, larva, pupa, kemudian imago atau semut dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya terdapat penambahan ukuran atau struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut dengan nimfa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, capung, laron. Nah, kita perhatikan belalang. Belalang, pada fase metamorfosis belalang itu meliputi telur, nimfa, kemudian imago. Kecoa. Fase metamorfosis kecoa ada telur, nimfa, kemudian imago. Pada saat fase nimfa ini, kecoa mengalami pengerasan badan dan membentuk kulit yang keras sebelum menjadi imago atau kecoa dewasa. Lanjut, capung. Nah, capung ini juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada fase nimfa, capung tidak memiliki sayap serta tidak bisa terbang. Setelah menjadi imago, maka sayapnya tumbuh dan berkembang sehingga bisa terbang. Nah, anak-anak, ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah kucing, sapi, ayam, ikan, dan kadal. Nah, kita perhatikan sapi. Dari sapi kecil sampai dia sapi dewasa tidak begitu mengalami perubahan, bahkan tidak mengalami bentuk tubuh, hanya mengalami perbedaan pada ukuran saja. Begitu juga dengan ayam. Dari telur kemudian menetas menjadi anak ayam dan menjadi anak ayam dewasa. Kucing begitu juga, hanya perubahan ukuran saja yang berbeda. Nah, anak-anak, untuk mengukur kemampuan anak-anak pada materi kali ini, silahkan dibuka buku paket Bu Pena 5B, tema 5, subtema 1. Kerjakan halaman 93, nomor 1-3 di buku tulis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.